Sekali lagi shalom. Ya, pada hari ini memang tema tahunan kita adalah repentance, restoration and revival for His kingdom. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat contoh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Kita akan membaca dari Ulangan 34. Ulangan 34 kita akan baca bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara-saudara ayat kedua sampai terakhir. Ulangan 34. Di sini ada judul perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun dan ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Amin untuk firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di atas gunung Nebo, ya memang di Israel itu ada sebuah tempat ya yang dikenal dengan Mount Nebo Memorial of Moses ya. Di atas gunung Nebo itu ada tempat khusus ya yang diperuntukkan untuk kenangan atas Musa. Dan di atas gunung Nebo itu ada gerejanya ya, ada gereja khusus ya. Kemudian ada sebuah batu memorial dan ada sebuah tempat terbuka, di mana di tempat terbuka itu pandangan kita bisa sampai kepada tanah Kanaan. Ya memang zaman itu tanah Kanaan, sekarang memang tanah Israel. Jadi memang itu ada tempat khusus ya. Jadi diperkirakan dari tempat itulah Musa memandang jauh ke depan ke tanah perjanjian, dan di tempat itu ada seperti tanda begitu ya, ada tanda yang dikatakan Yerusalem, ada arahnya Yerusalem ke sana 46 km, kemudian juga ada Bethlehem ke sana 50 km, Danau Tiberias, Galilea jauh sekali itu sekitar 106 km, Yeriko 27 km. Jadi ada sebuah tempat khusus di mana pada zaman itu, yang sekarang kalau orang ke sana bisa lihat ini loh tanah Kanaan. Dari atas tempat inilah Musa melihat, memandang tanah perjanjian. Tetapi dia sendiri nggak bisa masuk. Jadi kita bisa bayangkan di atas puncak itu, di atas puncak Pisga, Musa memandang tanah perjanjian yang dia membawa orang-orang Israel untuk sebentar lagi masuklah, tapi dia sendiri
Aku cukup sampai di sini. Jadi kalau kita lihat, ya cukup bagaimana perasaan Musa kalau kita bayangkan ya. Dia nggak boleh masuk, padahal dia yang membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah menceritakan hari-hari terakhir Musa. Bahkan kita melihat judulnya oleh LHI diberi judul Kematian Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu semua siapa Musa ya. Memang beberapa waktu ini saya sendiri juga, ini renungan khotbah saya ketiga tentang Musa ya. Saya sendiri nggak tahu, padahal saya juga tidak terlalu ngefans ya. Tetapi dari kisah hidupnya itu, wow, begitu mencengangkan ya kehidupan seorang Musa ini. Jadi kita tahu siapa Musa ya. Dia bukan sekedar nabi atau pemimpin dalam perjanjian lama, tetapi dikatakan dia lebih hebat dari semua nabi yang ada dalam PL karena ada beberapa hal. Yang pertama, Musa ini begitu dekat dengan Tuhan. Dengan bebas Musa dapat bertemu dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang diceritakan bisa bertemu muka dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun kecuali Musa. Dan bahkan ketika ia turun dari Gunung Sinai, diceritakan bagaimana 40 hari 40 malam ia menerima 10 hukum yang kedua ini ya. Ketika dia turun dari gunung itu dikatakan, Gunung Sinai dikatakan dia begitu bersinar, wajahnya begitu bersinar-sinar, orang sampai silau dan takut ya. Karena apa? Karena dia begitu dekat dengan Tuhan sehingga dia bisa menyinarkan kebenaran Tuhan itu. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat Musa, ia punya kuasa untuk melakukan mujizat besar yang dahsyat. Kalau kita baca bagaimana dia melepaskan bangsa Israel dari Firaun, itu 10 mujizat itu ya, 10 tulah mujizat itu dia dilakukan oleh Musa. Kemudian juga ketika di Laut Merah itu juga sesuatu yang dahsyat yang dilakukan oleh Musa. Juga di padang gurun kita melihat bagaimana Musa mendapat kuasa dari Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Air menjadi manis dan lain sebagainya ya. Banyak hal yang dia lakukan. Kemudian satu hal juga, Musa terkenal sebagai pembawa hukum Taurat. Berbicara tentang hukum Taurat, orang Israel begitu memandang tinggi hukum Taurat karena itu yang menjadi petunjuk dalam hidup mereka. Dan kita lihat bagaimana Taurat itu tidak bisa lepas dari Musa. Musa dan Taurat itu seolah-olah satu kata yang menjadi satu. Taurat pasti mereka ingat Musa. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Musa adalah seorang hamba Tuhan yang hebat, yang terbesar, dan sangat dihormati oleh bangsa Israel. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari seorang Musa? Ya, saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hamba Tuhan sejati. Hamba Tuhan sejati. Apa saja ciri-ciri dari seorang hamba Tuhan sejati? Kita bisa lihat dari figur sosok Musa ini. Yang pertama, hamba Tuhan sejati, dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar tahu tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Tugas ketika Tuhan memanggil itu dikatakan Musa ingat dari awal panggilannya Musa yang terkenal dengan burning bush ya, itu panggilan di semak yang terbakar itu benar-benar tahu Tuhan memberikan perintah, memberikan panggilan kepada dia di burning bush itu. Dan walaupun kita tahu Musa sempat berdalih, dia sempat menolak ya, dia cari-cari alasan macam-macam, tapi akhirnya Musa komitmen, baik Tuhan, aku akan pergi. Dan dia memang tahu tugas itu tidak mudah. Bukan hanya
berhubungan dengan orang-orang Israel yang terkenal keras kepala, tegar tengkuk, tapi juga bagaimana dia berhubungan dengan Raja Mesir, seorang Firaun. Jadi akhirnya Musa komitmen, ya Tuhan, aku tahu tugasku. Aku harus membawa umatmu ini pergi ke tanah perjanjian. Jadi yang pertama, seorang hamba Tuhan yang sejati adalah dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan dan dia tahu tugasnya. Yang kedua, seorang hamba Tuhan seperti Musa, ia rela berkorban bagi yang dipimpinnya. Rela berkorban. Musa, kita bisa melihat Tuhan begitu muak ya, begitu jenuh dengan bangsa Israel. Kita melihat waktu pertama kali Musa naik ke Gunung Sinai, selama waktu yang cukup lama bangsa Israel naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum 10 hukum. Tapi orang Israel kok lama nggak turun-turun. Udah Harun bikinkan patung lembu emas, dan itu benar-benar membuat Tuhan marah. Dan Tuhan mau memusnahkan mereka. Kalau dalam Keluaran 32 ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Kalau Musa seorang orang biasa saja mungkin dia bilang, iya Tuhan, bangsa Israel ini memang keterlaluan sekali. Ya, musnahkan saja Tuhan, ini aku lebih baik dari mereka. Mungkin Musa bisa saja dia berkata seperti itu ya. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa coba melunakkan hati Tuhan. Dia berani minta pengampunan. Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan. Kau sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Mereka sudah keluar. Kalau engkau memusnahkan mereka di sini, apa kata orang-orang? Jadi dengan kerendahan hati Musa memintakan ampun bangsa yang keras kepala ini kepada Tuhan. Kemudian yang kedua kita bisa melihat bagaimana Musa rela berkorban. Apa? Dia kena imbas dari dosa bangsa Israel. Kita bisa melihat Musa harus ikut keliling padang gurun ini 40 tahun. Sebetulnya Musa salah enggak? Enggak. Sebetulnya kalau kita lihat perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu sebetulnya enggak jauh-jauh amat. Mungkin perjalanan ya kalau zaman dulu sih mungkin ya berapa minggu atau paling lama lah berapa bulan ya. Bukan bertahun-tahun. Karena kalau kita lihat anak-anak Yakub ketika mencari gandum, mereka ke Mesir, kemudian kembali lagi. Kita bisa lihat ini bisa dijangkau dekat. Jadi mungkin dalam pikiran Musa, oh ya Tuhan, nggak apa-apa lah, aku siap, aku mau membawa bangsa ini keluar, paling juga berapa bulan, ya kan? Tapi ternyata apa yang terjadi? Bangsa Israel berdosa kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukum kamu bukan aja cuma ke situ aja, tapi kamu putar-putar di padang gurun. Lalu Musa gimana? Soalnya Musa bilang aja, Tuhan nggak bisa ini Tuhan. Itu cuma dekat loh Tuhan. Kenapa aku harus ikut juga? Yang berdosa, yang bersalah ini kan bangsa Israel. Kenapa aku juga kena? Aku ini kan orang yang dekat dengan kau. Aku ini kan orang yang baik Tuhan. Mungkin Musa bisa aja berkata seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana Musa, dia rela berkorban. Ya udah Tuhan, bangsaku memang orang yang tegar tengkuk. Ya sudah, aku akan melakukan tugasku. Tidak mudah. Dia seorang pemimpin yang rela berkorban atas dosa dan kesalahan yang dilakukan mereka yang dipimpinnya. Enggak mudah ya kan? Kalau sekarang ya sudah, kamu dosa-dosa sendiri, biar hukum Tuhan sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana Musa dia rela berkorban. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin sejati
Seorang pemimpin sejati rela mengaku salah dan menerima konsekuensi atas kesalahan yang dibuatnya. Seorang pemimpin berani mengaku salah. Ya memang aku salah. Dan menerima konsekuensi itu. Musa kita melihat dalam kelelahannya, capek ya dengan bangsa yang sedikit-sedikit marah ya, sedikit-sedikit udah kenapa kami harus di sini, mendingan kami di Mesir, sedikit-sedikit lagi bunuh kami saja dan lain sebagainya. Musa mungkin lelah juga ya dengan keluhan-keluhan bangsa Israel yang seperti itu ya. Dan kita bisa melihat ketika di Meriba bangsa Israel kehausan, mereka marah-marah serta memberontak. Kemudian Musa sebagai juru bicara datang pada Tuhan, Tuhan lihat ini umatku. Kemudian Tuhan berbelas kasihan, dan dengan tongkatmu sentuhlah batu itu, nanti akan keluar air dari situ, sehingga mereka nggak perlu kehausan. Tapi kita bisa melihat dalam emosinya, ya Musa adalah manusia biasa ya, sudah capek-capek lelah dalam emosinya, batu itu bukan disentuh, tetapi dia dipukul. Batu itu dipukulnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menghukum Musa. Dalam Ulangan 32 ayat 51-52 itu dikatakan, oleh sebab kamu telah berubah setia kepada aku di tengah-tengah bangsa Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan. Wah, begitu keras ya hukuman yang Tuhan berikan kepada Musa. Padahal kalau kita lihat dosanya Musa apa sih? Istilahnya dia hanya emosi, dia jengkel sekali ya. Tetapi Tuhan mengatakan kamu nggak nurut ya apa yang aku katakan. Dan kita bisa melihat bagaimana Musa menerima itu. Musa menerima apa yang dikatakan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat, seorang pemimpin sejati fokus dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Fokus kepada tugas yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat tadi ya, kira-kira apakah Musa kecewa dan menyesal dengan hukuman Tuhan, di mana dia membawa bangsa Israel sudah mendekati tanah perjanjian, mereka boleh masuk, tetapi dia sendiri nggak boleh masuk. Kira-kira Musa, ya nggak apa-apa Tuhan, apakah seperti itu? Kita bisa merasakan pasti Musa menyesal, dia kecewa. Tetapi ya Musa tidak berperkara dengan Tuhan. Musa tidak marah kepada Tuhan. Musa tidak melawan semua seolah-olah ya sudah Tuhan, terserah. Tetapi Tuhan, Musa tetap menjalankan tugasnya. Dan dikatakan setelah tugas itu selesai, ia siap mengalihkan pimpinan kepada generasi berikutnya. Musa siap melakukan regenerasi. Walaupun dikatakan pada saat itu Musa masih kuat, matanya masih awas ya, matanya belum kabur ya. Dia nggak perlu pakai kacamata ya mungkin ya. Masih kuat dan juga masih kuat. Kita bisa bayangkan dia naik ke Gunung Nebo. Itu perjalanan yang jauh di atas gunung itu. Tapi dia masih kuat dan juga kita bisa sekalian mengatakan mungkin dia juga belum pikun ya. Dia belum halusinasi ya. Seperti mungkin banyak lansia-lansia yang halusinasi juga ya, yang pikun ya. Tapi Musa ini enggak. Umur 120 dia masih kuat. Pikirannya masih segar, matanya masih
masih bisa melihat. Tapi dia menyerahkan tampuk kepemimpinan selanjutnya kepada Yosua, di mana kita melihat Musa memang sudah mempersiapkan Yosua, ya, karena Tuhan mengatakan siapkan. Musa menyiapkan regenerasi bagi generasi selanjutnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkenan kepada Musa, sehingga dikatakan di dalam ayat 6, ya, dalam ayat 6 tadi kita bisa melihat bagaimana dan dikuburkannyalah dia, ya. Yang mengubur Musa ini siapa? Kalau dalam Alkitab, kalau dalam ini jelas ya, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu Tuhan mengubur Musa. Tuhan yang mengubur. Memang dalam hal itu ya, dalam tafsiran juga dikatakan yang mengubur malaikat lah. Ya. Jadi Musa mendapat kehormatan yang begitu tinggi bahwa bukan manusia biasa yang mengubur dia. Malah ada beberapa tafsiran itu yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Musa ini tidak mati, tapi diangkat ke surga. Karena tidak diketahui kuburannya di mana, dan tidak ada yang mengubur dia, manusia tidak ada. Memang itu ada beberapa tafsiran ya yang mengatakan begitu. Karena kalau kita melihat dalam Injil, dalam transfigurasi itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di atas gunung, itu ya, pemuliaan di atas gunung, itu ada Musa dan Elia. Kalau kita tahu Elia itu dia naik ke surga ya. Jadi dia dengan tubuhnya itu dia ke sana, tubuh Elia juga nggak ada. Dan ada yang mengatakan juga Musa ini juga jangan-jangan dia karena tubuhnya nggak ada. Jadi bisa dikatakan seperti itu ya. Ada yang mengatakan. Jadi kalau kita lihat bagaimana Musa mendapat kehormatan, Tuhan begitu menghargai Musa. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan sejati seperti Musa? Kita semua ingin jadi hamba Tuhan sejati. Kita bisa melihat contoh dari Musa. Yang pertama, tadi dikatakan harus benar-benar tahu tugas dan panggilan kita. Harus benar-benar tahu tugas dan panggilan kita. Kita semua di sini, saudara-saudara kita semua, dosen-dosen juga tahu kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Ada suatu tugas yang menanti. Memang kalau saya biasanya selalu mengatakan tingkat 1 itu biasanya masa di mana mencari benar nggak sih aku ini panggilanku jadi hamba Tuhan, atau biasanya tingkat 1 itu masih mengevaluasi panggilannya. Kalau tingkat 2 itu sudah punya keyakinan, ya Tuhan, aku mau melayani. Tingkat 3 memantapkan. Tingkat 4 lanjut terus ya. Bukan kebalikannya ya. Kalau kemarin kita bicara tingkat 1 itu para pendeta. Tingkat 2 itu majelis. Tingkat 3 jemaat. Tingkat 4 orang awam. Bukan itu ya, itu hanya humor saja. Tapi ya itulah, kita ingin menjadi hamba Tuhan yang sejati. Jadi bukan hamba diri sendiri. Jadi coba Anda evaluasi, Anda mau jadi hamba Tuhan karena apa? Karena diriku, ya, karena supaya aku bisa dipandang, ya. Tadinya nggak ada orang yang pandang aku, tapi kalau aku lagi di atas mimbar gini kan, semua mandang aku loh, ya kan? Kalau di pinggir-pinggir nggak ada yang mandang aku. Jadi tujuannya apa? Hamba diri sendiri atau hamba uang? Ya, daripada nggak ada pekerjaan. Biasanya STT itu banyak gratis ya. Ya udah masuk aja STT, nanti setelah lulus ya namanya hamba Tuhan ya pasti adalah pekerjaan. Apakah Anda hamba uang? Siapa yang Anda dahulukan? Atau hamba yang lain ya, tuan-tuan yang lain, atau Anda menjadi hamba dari tuan-tuan yang lain ya, misalnya
nama baik ya, biasanya pendeta itu dipandang tinggi ya, apalagi kalau di daerah di mana ya, saya tahu kalau di Kupang atau di Nias itu mimbarnya tinggi ya, orang melihat wah jemaatnya ada di bawah, pendetanya tinggi. Ya, apakah itu Anda mau seperti itu? Tapi sekali lagi, seorang hamba yang sejati itu benar-benar tahu panggilannya untuk apa. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Hamba Tuhan yang sejati benar-benar tahu tugas dan panggilannya. Yang kedua, hamba Tuhan yang sejati siap dan rela berkorban bagi mereka yang Tuhan percayakan kepadanya. Seorang pemimpin atau hamba Tuhan harus rela berkorban bagi jemaatnya, bagi orang yang dipimpinnya. Walaupun mungkin jengkel, mungkin capek ya. Nggak mungkin seorang gembala membuang dombanya ya. Domba nakal udah saya. Ada serigala, diberikan serigala aja sudah beres persoalan daripada cari-cari masalah terus. Tapi seorang hamba Tuhan harus berani menanggung, berani berhadapan dengan serigala, terus mau rela berkorban untuk mereka yang dipimpinnya. Kita lihat Musa rela keliling-keliling 40 tahun ikut bangsa Israel, padahal dia bukan dia yang salah. Jadi seorang hamba Tuhan sejati rela berkorban bagi mereka yang Tuhan percayakan padanya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin atau hamba Tuhan sejati adalah manusia biasa. Bukan Superman, bukan manusia super yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah. Memang ada pendapat yang salah ya, banyak ya, itu memang yang dipakai. Ini pendeta-pendeta ini enggak ada salahnya. Kamu jangan berani-berani menegur pendeta. Kamu jangan berani-berani main-main dengan pendeta, ini kamu terkutuk. Ada yang mengatakan seperti itu. Jelas itu salah. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta pun, pendeta besar pun, dia adalah manusia biasa. Dia pernah berbuat salah. Dan harus berani mengakui kesalahan itu. Dan perlu menanggung konsekuensi dari apa yang dia lakukannya. Karena manusia biasa. Seorang hamba Tuhan jangan beternak kambing hitam. Mudah sekali beternak kambing hitam. Oh ini salahnya ini. Oh ini salah. Oh karena aku kayak gini ini karena itu. Aku ini sebetulnya nggak salah. Hanya karena keadaan, karena situasi aku jadi seperti ini. Tetapi seorang hamba Tuhan harus berani. Kalau memang dia salah, dia harus mengatakan aku salah. Dan menerima konsekuensi itu. Memang tidak mudah. Tidak mudah itu. Tetapi kita belajar dari Musa. Bagaimana Musa yang karena emosi, dia memukul, padahal Tuhan bilang sentuh saja. Dan Tuhan menghukum dia. Hukuman yang tidak mudah. Dan memang Musa menerima itu. Jadi itu yang ketiga. Seorang pemimpin hamba Tuhan yang sejati harus rela mengakui kesalahan, berani dan menerima konsekuensi. Dan yang keempat, seorang pemimpin sejati harus setia sampai mati, sampai titik darah penghabisan, dan siap menyerahkan tugas kepada generasi berikutnya. Dan memang itu tidak mudah ya. Menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan kepada generasi yang lebih muda. Karena saya juga mendengar ada berapa puluh tahun yang lalu itu ya di Nias itu ada masalah ya, pendeta-pendeta senior itu nggak mau turun. Nah, waktu itu ya aturannya nggak jelas ya, kalau sekarang lebih jelas. Sehingga
pendeta-pendeta yang muda ini nggak ada tempat pelayanan, katanya ya waktu itu. Tapi itu sudah berubah. Jadi bagaimanapun juga, seorang manusia itu harus sadar, kita tidak hidup abadi. Kita tidak hidup, kalau dulu waktu masih muda, 20-30 tahun lagi, jos, kuat. Tetapi realitanya bersama dengan waktu, kita tidak seperti dulu. Dan kita harus melihat generasi-generasi muda dan kita harus persiapkan. Penting sekali mempersiapkan generasi selanjutnya. Beberapa waktu terakhir ini saya suka melihat nonton di YouTube ya, itu tentang tokoh-tokoh konglomerat ya, orang-orang pendiri ya, atau orang-orang penting di situ. Di mana kebanyakan mereka membangun usahanya dari bawah ya, dari nggak ada apa-apa, mereka kerja keras, akhirnya mereka menjadi orang kaya, mereka punya kedudukan tinggi. Tetapi juga di situ mereka melihat, aku nggak selamanya akan pegang usaha ini, dan dikatakan bagaimana mereka sudah mempersiapkan ya, melatih generasi selanjutnya. Dikatakan malah ada seorang konglomerat itu anaknya disuruh jadi pegawai. Dia punya banyak perusahaan, anaknya itu suruh kerja di masing-masing bagian. Jadi bukan langsung diangkat jadi manajer. Menarik sekali bagaimana mereka ini mempersiapkan generasi selanjutnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seorang pemimpin harus mempersiapkan pengganti serta menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Kita bisa melihat bagaimana Musa siap untuk memberikan itu kepada Yosua. Dan itu adalah hal yang berkenan bagi Tuhan. Jadi akhirnya saudara saya dikasih Tuhan, Musa adalah hamba Tuhan yang sejati dan tahu tugas pelayanannya. Dia rela berkorban bagi yang dipimpinnya. Dia berani mengakui kesalahan serta menerima konsekuensi yang harus ditanggungnya. Serta dia bekerja sampai titik darah penghabisan serta menyiapkan generasi berikutnya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa.